tablet baru dari Huawei yang menurut gua cocoknya nih buat kalian yang biasa meeting, nulis-nulis catatan, tablet ini pas. Atau buat kalian kreator konten yang biasa bikin gambar-gambar menarik, bahkan sampai animasi, tablet ini juga pas. Atau buat kalian yang butuh tablet harian, yang enak dibawa kemana-mana, yang enteng, yang ringkas, nggak bikin punggung pegel, MatePad 12X juga lebih cocok. Kita lihat hands-on-nya, yuk. Jadi namanya juga tablet ya, emang udah pasti enteng sih. Semua tablet enteng, enak dibawa kemana-mana. Nggak dipasangin casing pun ya enak. Lebih enak dibandingin sama bawa laptop. Tapi MatePad 12X ini menurut gue beda. Ringkas emang, bodinya cuma setebal 5,9 mili dan beratnya juga cuma 555 gram. Tapi yang bikin spesial adalah baterainya. Baterai dari tablet ini tuh udah 10.100 mAh. Baterai yang menurutku udah gede banget untuk seukuran tablet, yang dikemas di bodi tipis ini, seringkas ini. Dan Huawei juga ngebungkusnya dalam balutan desain yang menurut gue berkelas, premium. Jadi tablet pada umumnya kan ya warnanya kayak gitu aja ya. Kayak silver, grey, atau black yang menurut gue monoton lah, beda dengan smartphone. Tapi MatePad 12X ini dibikin bahannya full metal unibody, terus kerasa kokoh dan juga minimalis karena lekukan bodinya ini dibikin melengkung, nggak dibikin tegas atau menyiku. Kerasa seamless aja gitu, dan warnanya juga nggak monoton. Ada warna putih bersih dan juga greenery. Jadi warna hijau yang agak hijau muda atau hijau sage gitu, yang enak dipandang. Terus disandingin sama keyboard casing lah ya, yang anti kotor. Padahal casingnya tuh warna putih. Kalau ngomongin desainnya sih, di kiri kanannya udah ada pasang speaker, jadi total ada 4 speaker di Huawei MatePad 12X ini. Jadi di sini, di sisi kirinya udah ada tombol power, di bagian atasnya ada tombol volume, terus di sisi kanannya udah ada port USB Type-C, dan di bagian belakang ada 3 titik-titik nih. Ini bukan buat estetik desain aja, tapi ini tuh pogo pin buat masangin tablet ini ke keyboardnya. Jadi nggak usah pakai koneksi Bluetooth. Lebih enak, lebih responsif juga. Jadi nggak ada delay sama sekali. Salah satu kelebihan utama dari Huawei MatePad 12X itu di bagian layarnya, Paper Matte Display. Jadi ini layar yang udah khas banget di serinya MatePad-nya Huawei. Ukurannya 12 inch, jadi ini lebih gede dibandingin sama Huawei MatePad 11.5 yang standar ataupun yang S yang keluaran 2025 ya. Ini kan MatePad 12X 2026 ceritanya namanya. Resolusinya udah tinggi, 2,8K, jadi tajam banget dengan refresh rate yang udah sampai 144 Hz. Sekarang kita bahas Paper Matte-nya dulu deh. Paper Matte ini bukan sekedar pakai lapisan anti glare biasa aja, tapi Huawei itu pakai teknologi nanoscale etching yang bisa ngurangin pantulan cahaya sampai 99%. Jadi kalau kalian buka tablet ini di luar ruangan misalnya, atau di dalam ruangan lah yang kena langsung paparan lampu, jadi pantulannya nggak ngeganggu mata kalian. Jadi ya kerja tetap nyaman, nggak bikin pedes mata juga. Atau pas lagi nonton film misalnya pakai tablet ini, ya tampilan di latar belakang kalian nggak ganggu visual kalian juga. Jadi lebih enak, dan refresh rate 144 Hz ini menurut gua kasih sensasi scrolling perpindahan aplikasi yang sangat mulus, jadi lebih enak. Terus buat kalian yang suka kerja di luar ruangan, tingkat kecerahannya juga udah 1000 nits, jadi terang, nggak terlalu bikin sakit mata, tapi ketika dipakai di kondisi matahari yang terik, konten-konten apapun tetap kelihatan. Nah, layar 12 inch yang lumayan banget, terus Paper Matte Display pula disandingin sama aksesori yang menurut gue bikin layarnya jadi overkill. Namanya Huawei M Pencil Pro. Jadi ini generasi berikutnya dari Huawei M Pencil, karena Huawei M Pencil ini menurut gue bikin sensasi yang mirip nulis di atas kertas. Makanya di awal gue bilang ini bisa buat nulis, ini bisa banget buat ngegambar. Karena mirip banget sensasinya. Nulis enak. Terus juga nggak gampang salah coret karena ada palm rejection-nya di sini, jadi enak. Terus ngegambar juga enak.
Nah, di M Pencil ini ada dua tombol sebenarnya, yang satu kapasitif, yang satu fisik. Yang kapasitifnya itu bisa kalian akses lewat squeeze atau lewat pinch, kayak dipencet gitu di bagian tepian bawah dari M Pencilnya untuk ngakses quick shortcut-nya. Ketika kalian misalnya buka GoPen atau Huawei Notes, itu pengaturan-pengaturannya bisa kalian akses tuh dan ngikutin peletak dari pensilnya. Kalau di bagian atas itu seperti quick button, kalau kalian tekan misalnya, itu langsung ngebuka aplikasi Huawei Note. Nah, ngomongin M Pencil lagi, jadi si M Pencil ini tuh tipnya bisa diganti dan gampang banget. Kayak ada ulir, tinggal diputer aja ulirnya, terus ganti ulir yang lain, ya udah. Sesimpel itu. Dan kelebihan lainnya adalah punya lebih dari 16.000 pressure level. Maksudnya, kalian kalau ngegambar di GoPen misalnya dan pakai opsi brush cat minyak atau spidol atau pensil warna, kalau di dunia nyata kan ada gambar yang halusnya, ada gambar yang tebelnya, ya bisa menyesuaikan lah ya intensitas ketebalannya ya sama. M Pencil Pro juga bisa dan responsif, sensitif banget. Gue suka sih dengan sensasi yang dikasih antara paper matte display di MatePad 12X ini dan Huawei M Pencil Pro. Kita sekarang ngomongin softwarenya ya. Jadi Huawei MatePad 12X ini udah berjalan di HarmonyOS versi 4, terus disandingin sama RAM-nya 12GB, terus storage-nya juga udah 256GB. Prosesornya sejujurnya Huawei nggak nyebutin jenis prosesornya apa, tapi yang jelas pengalaman singkat gue pakai tablet ini sih sat-set aja ya, nggak nge-lag sama sekali. Ada banyak aplikasi, salah satunya ada WPS Office, dan ini PC level. Ingat, PC level. Jadi bukan WPS Office mobile yang biasa kalian temuin. Dan memang WPS Office PC level ini jadi salah satu kelebihan yang ditawarkan MatePad series-nya Huawei. Ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint. Kalian bisa ngakses banyak tab kerjaan kalian di aplikasi WPS Office ini. Dan fungsinya mirip banget kayak Microsoft Office. Misalnya kayak di Excel, kalian bisa ngejumlahin data, bikin grafik data, bikin gambar di presentasi, bikin dokumen langsung mirip kayak Microsoft Word, dan format keluarnya juga DOCX ya, Docs gitu ya. Kalian juga bisa dan bisa dibuka lagi di Microsoft Word. Terus juga ada aplikasi Huawei Notes yang fiturnya makin lengkap juga karena bisa rekam suara sambil nyatet, terus juga nanti catatannya bisa disinkron dengan audionya juga. Terus ngebantu kalian yang biasanya nulis-nulis di Huawei Notes juga bisa, ada banyak formatnya. GoPen juga menurut gua itu aplikasi ketiga di Huawei MatePad 12X yang powerful buat kalian yang suka ngegambar karena banyak banget opsi brushnya. Buat ngegambarnya tuh banyak banget opsi-opsinya dan tingkat ketabalannya juga bisa diatur. Kuasnya itu lebih ke realistis sih menurut gua ya. Jadinya memang tablet ini memang cocok buat dipakai oleh banyak orang sih. Kalau kalian khawatir nggak ada aplikasi Google, nggak ada GMS di sini, jangan khawatir. Kalian tinggal buka app Gallery aja, download aplikasi Gbox. Di situ kalian tinggal download Gbox-nya dan kalian tinggal login ke akun Google kalian dan ya udah tinggal download aplikasi Android aja seperti biasa dan ngakses kayak biasa, kayak tablet Android pada umumnya. Tadi gue sempat bahas soal baterai 10.100 mAh yang kata Huawei sih bisa tahan sampai 14 jam penggunaan. Gue belum coba sama sekali sebenarnya, tapi 14 jam ini impresif banget. Dan kalaupun habis, kalian bisa ngecas tablet ini pakai 66 watt Huawei Supercharge, jadi udah termasuk dalam paket pembeliannya yang bisa ngecas penuh cuman dalam waktu 85 menit aja. So, seperti yang gue bilang, jadi Huawei MatePad 12X ini bisa buat banyak orang, alias tablet yang all-rounded. Kalian gak usah khawatir ini nggak ada Google, kalian bisa download banyak aplikasi di Gbox, atau kalian males pakai third party apps, ada Petal Search juga yang bisa ngebantu kalian buat ngedownload aplikasi by APK gitu ya, dan dapat updatean juga. Terus kalau kelebihan lainnya ya emang tablet ini tuh desainnya stylish, ringan, enteng buat dibawa kemana-mana. Kalau dipasangin sama keyboard casingnya sekitar 800 gram aja, jadi masih enak buat dibawa. Performance-nya juga bisa buat multitasking, aplikasinya juga lengkap, ada WPS Office, ada GoPen, ada Huawei Notes, lengkap. Buat kalian buat ilustrator, buat mahasiswa, buat kerja kantoran, harusnya cocok ya ketiga aplikasi ini. Dan tablet ini akan dijual perdana pada 9 Januari nanti, tahun depan, jadi harganya belum ada sebenarnya. Tapi kabar baiknya, Huawei itu ngejualnya bundling langsung, jadi dapat bonus nih. Selain beli tablet, kalian juga langsung dapetin Huawei M Pencil Pro, casing keyboardnya, dan mouse wireless-nya. Jadi ini nih, tuh dapat bonusnya. Jadi ini casing keyboardnya, tuh warna putih bersih, dan
Huawei M Pen Seal Pro, terus juga mouse wireless. Jadi gitu aja sih ya hands-on singkat first impression Huawei MatePad 12X ini. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye.